Cuan Iki kedatangan tamu spesial, yaitu Gubernur Banten, Andra Soni. Beliau banyak banget berbicara soal produk unggulan Banten yang semakin beragam dan oke pastinya. Didukung oleh BNI. Ya, Don Cuan kedatangan tamu nih dari ya dekat-dekat sini sih, dari dekat kantornya Don Cuan juga ini. Tapi pimpinannya ini harus ngomongnya hati-hati. Kalau pimpinan wilayahnya yang datang itu harus hati-hati. Kita kedatangan Gubernur Banten Pak Andra Soni. Apa kabar Pak Andra? Alhamdulillah baik Mas. Ini Don Cuan terima kasih Pak berkenan hadir di sini Ya, Pak. Banten masih mengandalkan industri pengolahan untuk mendorong ekonominya Pak? Ya harus kita akui ya. Ya. Kita akui Banten memang masih mengandalkan hal tersebut. Oke. Tapi sekarang berkembang. Berkembang itu melebar. Banyak lagi ya. Banyak sektor lagi yang. Oke. Ya, jasa. Oke. Ya, dan kemudian juga dari sektor jasa salah satunya. Salah satunya sektor jasa. Karena industri cukup saat ini secara nasional bahkan secara global juga melemah atau karena apa Pak? Kalau bicara tentang industri, memang hanya berubah model saja. Berubah model aja. Ya, kalau dulu kan Banten ini terkenal dengan industri alas kaki, ya, tekstil dan produk tekstil lainnya. Ya. Yang ini dimana adalah industri yang melibatkan banyak tenaga kerja. Benar. Ya. Nah, sekarang yang tumbuh di Banten itu adalah industri padat modal. Padat modal. Kimia. Oh, petrokimia. Ya, salah satu perusahaan besar memang ada di kawasan industri di sana ya Pak ya. Salah satu, salah dua, salah tiga banyak. Ada salah tiga Pak. Ya, salah empat. Tapi yang menarik saya data nih baca Pak. Ini inline dengan pemerintah pusat nih Pak. Betul. Pertaniannya di Q1 kok tumbuhnya paling tinggi tuh Pak. 18% Pak. Alhamdulillah. Artinya, karena apa nih Pak? Ya itu tadi bahwa sebenarnya Banten itu selama ini orang kan tahu Banten itu Tangerang Raya. Ya, ya karena banyak orang Jakarta juga tinggal di Tangerang. Benar. Ya ada perumahan-perumahan besar, ya termasuk PIK inilah, gitu kan. Ya. Nah di sini menjadi pusat pertumbuhan, sehingga terjadi disparitas antara utara dan selatan. Nah kemudian di masa Pak Prabowo ini kan salah satu yang menjadi isu penting adalah pertahanan negara itu salah satunya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah, dari ketahanan pangan inilah ya kami berusaha untuk meresponnya dengan betul-betul ya memaksimalkan apa yang menjadi program nasional. Nah, wilayah selatan Banten ini merupakan wilayah yang penuh dengan potensi pertanian, perikanan, bahkan peternakan. Oh, gitu. Apa Pak yang jadi andalan? Pertama luas wilayah. Dengan berbatasan langsung dengan Jakarta, dengan jumlah penduduk hampir sama Jakarta dengan provinsi Banten, artinya kita punya market besar. Benar. Kemudian ditambah dengan aglomerasi yang lain, ini potensi. Ya kan selama ini kebutuhan kita akan sayur mayur masih datang dari daerah-daerah jauh, dari Sumatera ya. Dan kemudian Banten sebenarnya bisa menjadi supplier dari kebutuhan warga Banten sendiri, telur gitu Pak. Telur, daging, ikan dan sebagainya. Dan laut kami itu, panjang pantai kami itu hampir 900 km. Dan kemudian laut kami itu ada 3. Maksud saya ada laut selatan, ada laut utara, terus ada Selat Sunda itu ya. Dan itu kan laut yang kaya dari potensi perikanan dan sebagainya. Artinya ini potensi pertanian termasuk perikanan. Potensi cuan yang ada di provinsi Banten gitu Don. Iya, ini kalau dikembang, artinya nanti bisa punya potensi untuk dikembangkan lebih gede lagi. Kami membuka diri kepada siapapun pelaku usaha yang ingin melakukan investasi di provinsi Banten, dan kami tentu akan mendampingi, memberikan kemudahan, dan yang pasti program kami ada namanya Banten Ramah. Banten Ramah. Kami harus ramah kepada investor karena kami meyakini bahwa cuan itu datangnya juga melalui cuan. Nah ini bagi para yang pengen investasi ke Banten sekarang tidak hanya di industri pengolahan, pertanian, peternakan, perikanan itu menjanjikan. Banten Ramah siap menyambut Anda. Ini Pak Andra sudah menyiapkan ini. Pak, tapi problematika yang seperti dulu tadi kan sudah disebutkan Tangerang Raya, ada di daerah Banten Selatan gitu. Sampai saat ini seperti apa penanganannya Pak tentang ketimpangan ekonomi yang seperti itu tadi terjadi? Pertama faktor demand ya. Demand. Yang pasti Tangerang Raya itu demand orang tinggi terhadap perumahan. Dan
ya dengan sendirinya karena itu pusat permukiman, ya tumbuh rumah sakit di situ, tumbuh sekolah di situ, tumbuh perkantoran di situ, sehingga demandnya tinggi. Pusat-pusat ekonominya pusat tumbuh. ekonomi di situ. Tapi kita jangan lupa bahwa kita kan butuh makan, kita butuh pangan dan sebagainya. Kan nggak bisa dipenuhi oleh mereka sendiri. Menarik, kan? iya. Nah sehingga dengan jumlah penduduk yang di Tangerang Raya ini besar sekali, Lebak Pandeglang ini bisa menjadi supplier. Menarik juga ini bisa menjadi itu yang dari apa namanya dari perputaran ekonomi. Perputaran ekonominya. Ya. Ada lagi dari program pemerintah. Apa itu? Program pemerintah hari ini kami akan menyasar 2,9 juta siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis. MBG ya Pak ya? MBG. 2,9 itu kalau dihitung mungkin tahun depan kalau itu sudah berjalan maksimal itu akan berputar 15 triliun uang di Provinsi Banten. 85%-nya merupakan kebutuhan bahan baku. Ini kesempatan. Dipenuhi oleh lokal yang wilayah Banten Selatan tadi ya. Banten Selatan dan kemudian juga memaksimalkan peran-peran masyarakat di sana. Gitu. Kedua, kami juga sedang terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga Banten. Dari mana caranya? Salah satu adalah kalau keputusan MK itu mewajibkan sekolah swasta untuk SD, SMP gratis. Gratis ya. Nah, sebelum MK putus, kami sudah meluncurkan program sekolah gratis untuk SMA, SMK dan SKH karena sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Itu. Swasta. Tahun ini untuk kelas 10 sudah kami gratiskan. Ini bisa teman-teman yang levelnya udah di SMA ini bisa enak ini kalau yang di Banten tuh. Apa anak kita pindah ke Banten biar dapat gratis, biar cuannya tambah banyak. Yang pasti cuannya Banten tidak hanya industri, tadi pertanian. Satu lagi tadi saya dapat bisik-bisik di luar sebelum ini. Pariwisata katanya cuannya juga menjanjikan di Banten. Betul. Potensi seperti apa? Kita waktu itu kalau ke Pantai Anyer dan semuanya. Jadi kalau saya cerita, yang terdekat hari ini warga Jakarta kalau mau libur, top of mind-nya pasti Bandung, Puncak ya. Bali. Yes. Oke. Tantangannya kalau ke Bandung, oke sekarang mungkin ada WUS, ada dan sebagainya, tapi kan tetap butuh 3 jam lah untuk nyampe ke sana. Oke, dan di sana wisatanya lebih banyak kuliner, fashion dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ke Bali kita tahu effort yang harus kita keluarkan. Nah, kemudian kalau ke Puncak kita juga tahu berapa jam kita harus macet dan sebagainya. Iya. Nah, sebenarnya ada alternatif untuk bisa berlibur di dalam waktu yang pendek, Sabtu dan Minggu, yaitu Anyer, Carita, Tanjung Lesung dan sebagainya. Wah, itu ada di Banten. Nah, ditambah lagi sekarang di Carita kami baru saja menangani yang namanya Tahura, Taman Hutan Raya. Nah, di mana ini hutan yang masih terpelihara dengan baik dan kemudian nempel dengan laut. Sehingga kita punya alternatif bukan hanya liburan di pantai, tapi liburan di hutan yang berdekatan dan memakan waktu yang enggak terlalu lama jaraknya. Investor belum ada berarti Pak? Masih kurang. Makanya ini potensi cuan yang ada di Provinsi Banten. Luar Kami biasa. sangat terbuka. Kebayang nggak kalau pengen lihat taman safari jauh-jauh ke Cisarua? Iya, berapa jam perjalanannya? Selesai dari sana yang hanya didapatkan adalah pemandangan alam, katakan udara sejuk, nggak ada pantainya. Kalau sini komplit, ada pantainya. Banten paket komplit nih nanti ya. Paket komplit. Kemudian kalau pengen kulineran di perkotaan ada Tangerang. Tinggal Tangerang. Luar biasa. Banten ini sebenarnya komplit. Ini konsepnya begitu. Infrastrukturnya juga sebenarnya sudah mendukung. Udah mendukung ya Pak ya? Ya, kalau bicara tentang tol sudah sampai Cilegon. Benar. Sedikit lagi. Nah, ini PR kita. Siap. Nah, ini akan diselesaikan oleh Pak Gubernur Andrasoni. Yang pasti ini cuan-cuan yang ada di Banten ini sekali lagi bukan soal industri. Tadi Pak Gub mengatakan pertanian tumbuh luar biasa, bahkan di Q1 2025 tumbuh 18% tertinggi. Sektor ini akan terus didorong oleh Pak Gubernur, apalagi MBG. Ya, MBG. Apa akan disuplai nanti daerah-daerah wilayah yang padat ini, termasuk Jakarta nanti butuhnya dari Pak Gubernur harus baik-baik dengan Pak Gubernur nih nanti kalau nggak disuplai nanti. Yang kedua, mengundang investor untuk cuan di pariwisata. Ada dapat 2, hutan dan pantai. Yuk, siapa yang mau datang bisa cuan dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, terima kasih informasinya. Semoga Gubernur Banten bisa menjadi lebih melejit, Pak. Amin. Yang pasti cuan di Banten terbuka cukup lebar dan jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Setelah Andrasoni, Cuan Iki juga kedatangan Didi Rahim selaku Wali Kota Bogor. Beliau banyak banget berbicara soal potensi ekonomi dan wisata Kota Hujan Bogor.
Cuan iki kali ini pertama kali mendapat tamu dari kepala daerah dan tidak jauh-jauh dari Jakarta, dari Bogor, kota penyangga. Konon katanya kota yang penuh dengan angkot. Tapi seperti apa nanti kita bahas cuannya dengan Pak Dede Rahim, Wali Kota Bogor. Apa kabar Pak Dede? Alhamdulillah, Don Cuan. Ya, Pak Dede ini juga pakai tutup kepala seperti Don Cuan. Jadi kita kalau ini khas namanya Bogor ya Pak? Totopong. Totopong khas Sunda ya. Khas Sunda. Ya. Tapi kan ada beberapa yang berbeda di setiap daerah. Apa ini khas Bogor atau hampir sama-sama? Saya sih cara mengikatnya ada berbagai macam ya. Mungkin lebih dari 20 macam cara mengikat. Ya. Tapi secara umum kita sebutnya totopong. Atau ikat ya. Ikat. Nah, ini pakai ikat. Nah, kalau berbicara ikat, berbicara tentang belangkon seperti ini Jogja Solo. Kalau ini saya yang pakai belangkon Jogja, itu berbicara tentang ekonomi kreatif. Pak, potensi cuan dari Kota Bogor untuk ekonomi kreatif ke depan saya lihat, saya baca-baca itu cukup bagus. Bagaimana Pak Wali mengembangkan ekonomi kreatif di Bogor, Pak? Ya, pertama potensi anak-anak muda Bogor ya, yang tentu mereka juga merasa sebetulnya bagian dari Jakarta sebetulnya ya. Bagian dari Jakarta. Karena memang dari sisi jarak tidak jauh. Pendidikan juga mereka bisa peroleh dari lingkungan di sekitaran Jabodetabek. Dan pengalaman-pengalaman mereka untuk bisa berkiprah di Jakarta kemudian mereka bawa ke Bogor. Kemudian di Bogor mereka membuat semacam kelompok-kelompok yang biasanya ada kaitan dengan bagaimana membangun ekonomi kerakyatan ya. Ekonomi kerakyatan. Melalui kepandaian mereka, melalui keahlian mereka dan melalui pengalaman mereka di bidang ekonomi kreatif. Dan jadi, pemerintah Kota Bogor membuka luas untuk itu Pak? Alhamdulillah, sebetulnya kita sudah pernah membangun namanya Bogor Creative Center. Pada saat itu kita dibantu oleh Provinsi Jawa Barat. Namun belakangan ini provinsi punya keinginan lain. Si Bogor Creative Center ini menjadi bagian dari kantor Samsat Jawa Barat. Oh gitu ya. Ya, tetapi kita tidak patah semangat. Bikin lagi lah Pak. Kita akan bikin lagi. Nah, jangan patah semangat anak-anak muda Bogor, nanti akan dibikinkan Pak Wali Kota Bogor Kreatif yang baru lah, yang pasti kreatif, walaupun tempatnya dipindah harus kreatif nyari tempat yang Tapi by the way Pak Wali, Pak Wali, saya baca referensi perdagangan dan jasa menjadi salah satu penyumbang terbesar dari ekonomi di Kota Bogor. Seperti apa sekarang kondisinya Pak? Kondisinya tentu begini, kalau di Bogor itu kan perdagangan dan jasa. Dan kemudian diakumulasi dalam bentuk PDRB. PDRB. Karena apa? Karena PPN masuk ke pusat, PPH 21 pusat, PPH 23 pusat, PPH 25 pusat, pajak bahan bakar ke pusat, pajak kendaraan bermotor sharing dengan provinsi. Jadi kreativitas daerah tentu bagaimana bisa mengundang banyak investor melalui potensi daerah yang kita punya. Terutama keindahan alam ya. Kita punya kebun raya, punya Istana Bogor, kemudian juga sejarah kulineri di Bogor ini kan luar biasa. Ini menarik, kuliner, tempat wisata, akhirnya mais gitu punya potensi yang besar juga kan? Punya potensi yang sangat besar. Kita punya hotel yang cukup banyak ya, mulai dari istilahnya ya, Melati sampai dengan bintang 4, jumlahnya lebih dari 80-an. Wow. Ya, jadi itu potensi yang bisa kita kembangkan, tinggal bagaimana tadi kreativitas anak-anak muda, membangun event, kemudian juga memastikan bahwa pendukung ya dari kegiatan-kegiatan itu juga bisa diproduksi, dikreativitaskan dari Kota Bogor sehingga menghasilkan cuan tadi kan. Kota Bogor. Pak, saya itu kan orang Depok yang dulu bagian dari Bogor. Ciri khasnya hampir sama, penataan wilayah hampir sama, angkotannya juga sama. Dulu waktu kampanye kok saya nggak lihat wajah Pak Wali di angkot-angkot Bogor, itu kenapa Pak? Kita punya program namanya reduksi, konversi dan rerouting angkot. Oh gitu, itu apa? Bisa dielaborasi seperti apa sih Pak? Jadi begini, kita kan perlu satu langkah maju ya. Kenapa? Karena jarak Jakarta dengan Bogor itu dekat sekali. Nah, saya punya konsep bagaimana layanan transportasi di Jakarta dengan di Bogor itu nggak boleh terlalu jauh. Jadi service levelnya harus sama. Nah, di zaman sekarang tentu bukan lagi angkot. Jakarta punya MRT, punya LRT. 40 menit dari Bogor ke Halim bisa naik bus. Ya kan? Nggak mungkin kita masih mempertahankan angkot sebagai transportasi publik di Bogor. Nah, transisi ini
kita pakai namanya bis kita dari program BTS-nya pusat dulu. Tetapi kemudian kita pakai semacam subsidi dari pemerintah Kota Bogor. Tapi kita punya keinginan suatu saat kalau LRT sampai Bogor, maka di Bogor harus ada tram. Dan sudah ada studinya. Tram di dalam kota gitu, Pak? Tram dalam kota. Oh, itu sudah ada studinya? Sudah ada studinya dari Prancis. Kemudian juga kita dibantu oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perkeretaapian, semuanya mendukung karena memang ke depan itu kan harus green transportation ya. Jadi kalau orang bisa mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, naik kendaraan umum ya, yang jumlahnya mungkin penumpangnya lebih banyak, itu akan menurunkan emisi gas buang. Benar gitu. Artinya nanti ke depan masyarakat Bogor akan diarahkan ke transportasi massal yang layak dan yang sekelas dengan Jakarta lah. Hari ini Trans Jabodetabek sudah sampai Bogor. Saya dengar itu, Pak. Saya tentu bicara dengan Pak Gubernur DKI ya. Pak Pramono ya. Pak Pramono Anung, Pak Pram. Kan DKI uangnya banyak. Iya. Kita kebagian dong subsidinya, terutama di transportasi. Supaya apa? Supaya di Jagorawi nggak terlalu banyak kendaraan pribadi ya. Kendaraan roda 4 milik pribadi itu kan kemudian menyumbang kemacetan juga di Jakarta. Nah mereka kalau kemudian mereka beralih ke kendaraan umum yang kurang lebih pelayanannya mirip sama atau bahkan lebih, tentu mereka juga. Sebagian besar warga Bogor juga bekerjanya nyari anunya kan di Jakarta juga kan, Pak ya. Berapa orang sih, Pak, kalau catatan dari Pemkot, Pak? Kalau dilihat dari komuter lain harian ya, itu penggunaannya sudah mendekati 100.000. Kemudian kalau kita lihat data dari Badan pengelola jalan tol ya. Jalan tol ya. Kalau tidak salah area Bogor sampai Cibubur sampai Cawang itu per hari bisa 300.000 kendaraan. Banyak sekali. Ya artinya kalau kemudian LRT mengambil peran, kemudian juga Trans Jabodetabek mengambil peran, kemudian di dalam kotanya juga kita bikin satu sistem transportasi yang memadai, ya, tentu masyarakat juga akan beralih ya. Nah ini bagi masyarakat Bogor yang pakai kendaraan pribadi dan semuanya, nanti kalau LRT bisa nyambung, transportasinya bisa cukup lebih sering lagi, ini cuan-cuan yang kalian dapatkan akan lebih gampang. Pak terakhir Pak, tentang properti nih Pak, perumahan. Dapat kabar nih Pak, banyak properti nakal mulai bermunculan di Bogor nih. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Dengar nggak Pak Wali? Saya sih kalau di kota Bogor mungkin nggak terlalu banyak ya. Tetapi memang begini, para pengembang yang sudah lama tidak berhasil memenuhi persyaratan untuk pengalihan fasum dan fasos, biasanya memang kabur kan gitu kan. Nah kalau kabur, kemudian yang dirugikan adalah konsumen. Ya yang mestinya jalanannya itu diserahkan ke pemerintah kota dalam keadaan baik, belum diserahkan. Kemudian sampai dengan hari ini jalannya bolong-bolong. Ya masyarakat kan dirugikan. Jadi pengembang memang menjadi kunci. Dan tentu harus ada pengembang yang bagian dari penataan kota Bogor ya Pak ya. Nah pengembang-pengembang yang nakal ini janganlah. Ini kasihan juga masyarakat, dan Bogor harus ditata lebih baik lagi agar cuannya Bogor itu lebih banyak lagi. Pak Wali terima kasih waktunya. Semoga ini menjadi cuan-cuan kita semua, cuan masyarakat Bogor, cuan pemerintah kota Bogor. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Didukung oleh BNI.